Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah kisah cerita Dewa Kegelapan. Bab 56, Husue Yao tiba di bangsal. Yao Guangbiao tahu bahwa dia curang kali ini dan siap berdarah demi nyawanya. Tidak bisakah dia takut? Siapa Lin Hu? Saat dia sedang bangkit, dia berani mengambil makanan dari mulut Yao Guangbiao. Saat itu, Yao Guangbiao takut dan sengaja menghindari berkelahi dengannya dengan dalih membersihkan namanya. Dia melarikan diri. Kalau tidak, Lin Hu akan bangkit di atas mayatnya. 1 miliar, mengerikan kalau dipikir-pikir. Sekalipun Boyang Group punya uang, sangat sulit mendapatkan cukup uang sekaligus. Kamu bilang Yao Guangbiao mengenali seorang penjaga keamanan kecil sebagai kakak laki-lakinya. Bukankah ini mencari kematian? Di kalangan dunia bawah tanah, ada banyak diskusi tentang Yao Guangbiao, dan dia menjadi bahan lelucon. Tentu saja, mengira kakak laki-laki tertuanya telah melumpuhkan kelima kaki Lin Bao bukanlah apa-apa. Paling-paling, itu hanyalah hidangan pembuka untuk balas dendam Lin Hu. Apa yang dilakukan Yao Guangbiao kali ini adalah ditampar wajahnya. Mengapa dia memprovokasi Lin Bao? Kali ini, Lin Hu menamparkan wajahnya dengan sangat cepat. Apakah dia dipukul dengan keras? Ejekan, membenci, membanjiri lingkaran bawah tanah. Beberapa orang telah mengeluarkan perintah perolehan. Namun, semuanya dengan harga murah, sisi Yao Guangbiao. Saudaraku, kita tidak bisa menjualnya. Mereka akan membelinya atau merampoknya. Menjual, ini jauh dari harga beli, itu harga penghinaan. Menjual, saudaraku, itulah dasar kebangkitan kita saat itu. Bisakah kita juga menjual industri tempat kita menghasilkan banyak uang? Menjual, seluruh dunia bawah tanah berada dalam kekacauan, dan di mata semua orang, Yao Guangbiao sangat cemas hingga dia takut menjadi gila. Hanya Yao Guangbiao yang tahu bahwa ini adalah kentang panas dan kakak tertuanya hanya memberinya satu kesempatan. Jika dia tidak menanganinya dengan cepat, begitu meledak, dia yakin itu akan lebih berbahaya daripada Zhang Bo. Clubhouse yang remang-remang, Lin Hu sedang duduk di sini, dan anak buah Lin Bao yang tersisa akan berpencar. Sekarang karena kedatangan Lin Hu, alih-alih melarikan diri, mereka menjadi lebih kuat. Informasi tentang Yao Guangbiao datang satu demi satu. Lin Hu sama sekali tidak terkejut ketika mendengar berita itu. Ketika dia menjadi terkenal, dia berani menantang Yao Guangbiao, yang sudah dikenal sebagai raja dunia bawah tanah, karena keberaniannya. Sekarang dia semakin tidak takut. Jika dia membutuhkan orang dan kekuasaan, dia cukup menelepon dan seseorang akan segera datang dari ibu kota provinsi. Yao Guangbiao di depan mereka hanyalah seekor semut kecil di mata mereka. Orang hanya dapat melihat jauh jika mereka berdiri tegak. Di matanya, Ning Hai kecil bukanlah apa-apa. Dia bahkan ingin mengambil kesempatan untuk menyatukan Ning Hai dan menggunakannya sebagai markas masa depan adiknya Lin Bao dan taman belakangnya sendiri. Saudaraku, melihat kecepatan Yao Guangbiao, saya khawatir dia akan datang untuk mengantarkan uang sebelum dia pulang kerja besok, kata pengemudi Lin Bao dari samping. Karena kontribusinya dalam menyelamatkan Lin Bao, dia kini berada di urutan kedua setelah Lin Hu. Yao Guangbiao tidak bodoh. Dia hanya berharap aku tidak marah. Bajingan ini ada di sini. Kita harus menghancurkannya, lalu menghancurkan penjaga keamanan kecil itu. Jangan khawatir, tidak akan ada yang tertinggal. Lin Hu memasang ekspresi garang di wajahnya. Aku tidak hanya akan membuat mereka lumpuh, tapi juga kehilangan segalanya. Meskipun mereka bahagia, saya membuat mereka menderita. Memikirkan adik laki-lakinya, Lin Hu sangat bertekad. Pengemudi Lin Bao sangat gembira. Saudara Hu Yidao sedang memeriksa saudaranya. Ayo kita lihat,
Lin Hu berdiri dan berjalan menuju bangsal Lin Bao. Di bangsal Lin Bao, tangan Hu Yidao penuh darah dan dia sudah lama menanganinya. Disandera di sini, dia tahu dia tidak punya pilihan. Setelah penculikan sebelumnya, dia tahu dengan jelas bahwa tetap hidup adalah prioritas utama. Ketika saya tahu bahwa saya menyelamatkan orang, sebagai dokter, itu adalah kewajiban saya, jadi saya sangat proaktif. Lin Hu masuk dan melihat kepala Hu Yidao berlumuran keringat, tangannya berlumuran darah, dan anak buahnya berdiri di sampingnya. Apakah kamu sudah mati? Semua orang tercengang. Tidakkah kamu melihat bahwa ketika dokter di rumah sakit sedang mengoperasi, ada seseorang di sana yang menyeka keringatnya? Tangannya gemetar dan dia dengan cepat melangkah maju untuk membantu menyeka keringat. Hu Yidao tidak terpengaruh dan melanjutkan operasinya. 1 jam kemudian, Hu Yidao menyelesaikan operasinya dan seluruh tubuhnya basah kuyup. Lin Hu secara pribadi membawakan air. Terima kasih atas kerja keras Anda, Dr. Hu. Saat ini, dia tampak menjadi orang baik. Hu Yidao sangat haus dan meminum semua air sekaligus. Tubuh bagian bawah pasien ini terluka parah dan kehilangan fungsinya. Dia. Apa katamu? Alis Lin Hu berdiri saat itu. Meskipun Hu Yidao sedikit takut, dia tetap berkata terus terang, di masa depan, kita tidak akan bisa melakukan hal-hal antara pria dan wanita. Patah, Lin Hu langsung menamparkan wajah Hu Yidao. Kamu sudah bekerja keras sejak lama. Apakah ini hasilnya? Percaya atau tidak? Aku ingin kamu menjadi tidak berguna seperti kakakku. Hu Yidao menutupi wajahnya dan menatap Lin Hu. Saya seorang dokter. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Dan saya tidak melakukan operasi sekarang. Dia mungkin langsung terinfeksi dan meninggal. Lin Hu mengangkat tangannya untuk memukul lagi. Hu Yidao memandang Lin Hu dengan ekspresi tenang, menunggu tangannya jatuh. Akhirnya, Lin Hu meletakkannya dengan sekuat tenaga dan berkata, biarkan dia melihatku dan biarkan dia memikirkan jalan. Jika dia tidak bisa memikirkan jalan, dia tidak bisa pergi. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan marah. Dia tahu betul bahwa Hu Yidao telah mencoba yang terbaik dan sibuk selama 3 jam. Terlebih lagi, Hu Yidao kini membutuhkan perawatan lanjutan atas cedera saudaranya. Saya hanya bisa menahan amarah saya dan pergi. Hal ini membuat kebenciannya pada Yao Guangbiao dan Ji Fei semakin kuat. Jika bukan karena mereka, bagaimana saudaraku bisa begitu menderita? Api balas dendam berkobar terang. Di bangsal Li Boyang, keluarga itu sedang mengobrol. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Jiang Qing bergegas dan membuka pintu. Dia tercengang saat melihat seorang gadis muda cantik mengenakan sepatu kets, jeans, dan kaos putih berdiri di depan pintu. Rasanya familiar, tapi saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Gadis itu melihat ke dalam kamar dan melihat Ji Fei, kakak. Dia mengangguk ke arah Jiang Qing dan berlari masuk. Ji Fei tercengang saat melihat itu adalah Hu Sueyao, putri Hu Yidao. Sueyao, kenapa kamu ada di sini? Hu Sueyao sudah lama ingin datang sejak terakhir kali dia melihat Ji Fei, tetapi ibunya tidak mengizinkannya pergi, dan dia tidak punya waktu untuk pergi ke sekolah. Hari ini saya mendengar bahwa ayahnya datang untuk memeriksa kesehatan Li Boyang. Ketika dia mengetahui bahwa dia belum kembali, dia lari ke sini. Hu Sueyao memeluk lengan Ji Fei secara alami. Saya mendengar bahwa ayah saya datang untuk memeriksa kesehatan Paman Li, jadi saya datang untuk melihat dan pulang bersamanya. Ji Fei tercengang. Bukankah ayahmu kembali? Hu Sueyao menatap mata kristalnya dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak kembali. Bukankah aku sudah meneleponmu? Hu Sueyao menggelengkan kepalanya. Ji Fei menyadari ada yang tidak beres. Hu Yidao telah berjalan selama beberapa jam dan seharusnya sudah lama berada di rumah.
Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Hu Yidao, tetapi nomor itu mati. Ji Fei langsung yakin, Sue Yao, jangan beritahu ibumu, jangan khawatir, paman akan segera menemukan ayahmu. Saudaraku, apakah ayahku mengalami kecelakaan? Setelah penculikan terakhir, Hu Sue Yao hanya memiliki bayangan di hatinya. Tidak, setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Phoenix, cari tahu lokasi Hu Yidao untukku. Bab 57 Lin Hu, aku datang. Jiang Qing dan Li Ruoxi terus mendengarkan percakapan kedua orang itu. Jiang Qing baru menyadari bahwa Hu Sue Yao dekat dengan Ji Fei karena kepekaan. Adapun Li Ruoxi, dia merasa malu saat ini, memikirkan kembali ketika Ji Fei mengatakan dia ingin mengundang Hu Yidao, dia tidak mempercayainya. Saat Hu Yidao meminta uang, belum tentu tergantung wajah siapa yang meminta. Saat itu, saya merasa Ji Fei hanya sekedar mengambil pujian. Sekarang, dia tahu bahwa Ji Fei dan Hu Yidao saling kenal dan sangat akrab dengan mereka. Memikirkan bagaimana dia membungkuk untuk berterima kasih kepada Hu Yidao dan langsung ditolak, dia menjadi semakin yakin bahwa Ji Fei dan Hu Yidao memiliki hubungan yang sangat dekat. Memerah, malu, dia melangkah maju dan memeluk Hu Sue Yao yang menangis cemas. Jangan khawatir, Ji Fei pasti akan membantumu menemukan ayahmu. Kepercayaan pada Ji Fei muncul secara alami. Didi. Ponsel Ji Fei berdering 2 kali, lalu menerima informasi dan lokasi. Ketika matanya tertuju pada kata-kata klub remang-remang, Ji Fei langsung mengerti dan merasakan niat membunuh di dalam hatinya. Namun, dia tetap mengangkat kepalanya dan tersenyum dengan tenang. Sue Yao, jangan khawatir, ayahmu sedang mengobrol dengan seorang teman dan akan segera pulang. Saudaraku, apakah itu benar? Mata Hu Sue Yao berkaca-kaca dan dia masih tidak mempercayainya. Ji Fei teringat terakhir kali keluarganya diculik. Hu Sue Yao hanyalah seorang gadis kecil, ketakutan dan menangis, serta merasa sedih. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh kepala Hu Sue Yao. Oke, karena kamu khawatir, tunggu saja di sini bersama kakak iparmu. Aku akan pergi mencari ayahmu dan melihat dengan siapa dia bermain-main untuk memperlakukan wanita cantik seperti itu. Apakah kamu melupakan putrimu? Lelucon untuk menyangga suasana, melirik Li Ruoxi langsung mengerti. Memeluk Hu Sue Yao, jangan dengarkan omong kosong Ji Fei, dia orang jahat besar. Dia tidak tahu apa yang ada di kepalanya sepanjang hari. Dia melirik Ji Fei dan menyuruhnya bergegas. Kakak bukan orang jahat, dia orang baik, dan dia sangat kuat. Ji Fei khawatir Hu Sue Yao akan memberitahunya tentang penculikan itu, jadi dia langsung menyela. Sue Yao, jika kamu tidak terbiasa, kamu bisa pulang dan menunggu. Hu Sue Yao tiba-tiba teringat bahwa ayahnya pernah berkata bahwa identitas Ji Fei harus dirahasiakan, dan dia segera berhenti. Saya akan menunggu di sini sampai kakak laki-laki tertua saya kembali. Oke. Setelah mengatakan itu, dia keluar dengan tampilan santai. Namun, saat dia melangkah keluar, seluruh tubuhnya terasa dingin, dan udara di sekitarnya sepertinya turun beberapa derajat. Lin Hu, jika kamu terburu-buru untuk mati, jangan salahkan aku. Ji Fei keluar dan langsung menuju ke klub yang remang-remang. Saat ini, lingkaran bawah tanah sedang mengadakan pertemuan. Meskipun Yao Guangbiao telah menjual seluruh propertinya, dia tetap diundang. Tentu saja, ini bukan untuk menunjukkan rasa hormat padanya, tapi untuk mengambil kesempatan untuk mengejeknya. Orang-orang besar yang hadir memandang Yao Guangbiao, tetapi mereka kehilangan rasa hormat dan keintiman di masa lalu, dan malah memandang mereka dengan senyuman penuh arti. Seorang lelaki tua berjas Tai Chi, Tuan Meng, adalah orang pertama yang berbicara. Yao Guangbiao,
Ombak di belakang sungai Yangtze mendorong ombak ke depan, dan ombak di depan mati di pantai. Sebaiknya Anda cepat dan memberi kompensasi. Saudara Gao, yang mengenakan kemeja bermotif bunga besar dan memperlihatkan gigi emasnya yang besar, mencibir, "Yao Guangbiao, jangan berpikir bahwa dunia bawah tanah saat ini masih merupakan dunia masa lalu. Kamu sudah keluar." Hei, semburan tawa menyeramkan datang. Saudara Ji, yang memiliki ciri-ciri menyeramkan dan mengenakan setelan bermerek, tersenyum dan berkata, "Yao Guangbiao, apakah kamu ingin seorang pemuda menjadi kakak tertuamu? Semakin banyak kamu hidup, semakin banyak kamu canggih. Kamu harus mengetahui kebajikanmu. Bahkan jika kamu adalah saudaraku, kamu tidak akan mengecewakanku. Kamu jatuh ke dalam lubang ini." Orang-orang lainnya juga berbicara satu demi satu, tidak lagi munafik, dan yang mereka lakukan hanyalah menyerang dan mengejek. Yao Guangbiao mengejutkan mereka karena dia tidak pernah menundukkan kepalanya. Sebaliknya, dia masih memandang semua orang dengan tatapan jijik, bahkan dengan anti-sarkasme di matanya. Akhirnya, dia benar-benar mengambil air di atas meja dan menuangkannya perlahan ke atas meja. Seekor serangga akan tenggelam bahkan tanpa menggunakan segelas air. Memikirkan definisi Jifei, hati Yao Guangbiao gelisah. Semua orang menatap, seekor cacing, hahaha. Meng Ye memimpin dengan tertawa. "Yao Guangbiao, apakah kamu ingin melanggar peraturan? Jika kamu berani mengatakan bahwa Lin Hu adalah serangga di depannya, kami semua akan menjadi adikmu mulai sekarang." Menurutnya, Yao Guangbiao bertahan dan mencari muka. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan itu dan menganggap Lin Hu sebagai serangga, mengapa dia harus menjual propertinya? Kakak Gao mengangguk. "Ya, jika kamu benar-benar bisa menjaga Lin Hu, aku juga akan menjadi adikmu." Kakak ayam berteriak, "Ikutkan aku!" Lalu, ada teriakan, tapi hanya cemoohan. Tuan Meng mengangkat tangannya dan langsung terdiam. "Yao Guangbiao, kamu harus menemukan solusi nyata dan menghadapi kenyataan. Tidak ada gunanya menyombongkan diri dan bertengkar." Yao Guangbiao sudah lama berada di sini, jadi dia secara alami memahaminya. Ini adalah sekelompok serigala yang tidak mampu memberikan bantuan pada saat dibutuhkan, menambah penghinaan terhadap luka, masing-masing lebih ganas dari yang lain. Dia melihat sekeliling ke arah kerumunan dan berkata, "Jangan bicara tentang keserakahanmu dengan cara yang begitu bersemangat. Saya sudah jelaskan bahwa dia hanyalah seekor cacing yang bisa ditenggelamkan dalam segelas air. Jadilah adikku, jadilah cucu dari kakak laki-lakiku yang tertua. Kamu tidak memenuhi syarat." Patah. Tuan Meng adalah orang pertama yang membanting meja. "Yao Guangbiao, apakah kamu gila? Tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu ingin menyinggung perasaan kami semua?" Menurut pendapat mereka, kamu, Yao Guangbiao, berada di ujung tanduk sekarang. Saatnya menundukkan kepala kepada mereka dan mengakui kesalahanmu dan memohon. Dia pikir itu memalukan bagi seorang pemuda untuk menjadi kakak laki-laki tertua. Tapi sekarang dia berkata bahwa mereka bahkan tidak layak mendapatkan seorang cucu. Jika dia tidak tahu bahwa dia masih memiliki sumber daya dan orang-orang di tangannya, dia akan menginjak-injaknya dengan kejam dan bahkan menginjak-injaknya sampai mati. Yang lain sama-sama marah dan sudah menunggu Lin Hu memukuli Yao Guangbiao hingga menjadi seekor anjing. Yao Guangbiao sangat tangguh sekarang, bukan hanya karena dia mendapat dukungan Jifei, tapi yang lebih penting, dia tidak bisa kehilangan wajah Jifei. "Apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Itu saja untuk bab ini. Aku akan pergi jika tidak apa-apa." Dia berdiri dan pergi, meninggalkan semua orang dengan tatapan marah dan enggan. Ketika dia berjalan ke pintu, Yao Guangbiao tiba-tiba berbalik dan berkata, "Ingat, Lin Hu adalah seekor cacing.
pikirkan siapa dirimu, jangan duduk seperti katak di dalam sumur. Saudara Gao berdiri dan dihentikan oleh mata guru Meng. Yao Guangbiao akan segera mati. Dia hanya ingin berpura-pura menjadi hebat dan kuat, tidak ada gunanya marah padanya. Ejekan kita hari ini telah mencapai tujuannya, tidak perlu lagi memperhatikan orang mati ini. Sekarang, mari kita pelajari cara mendistribusikan Boyang Group setelah kematiannya. Setelah Guru Meng selesai berbicara, dia melihat ke semua orang. Apa itu Yao Guangbiao? Tuan Meng benar, lebih penting bagi kita mempelajari bisnis ini. Mengapa repot-repot mengurus orang mati? Pertemuan lingkaran bawah tanah masih berlangsung, dan rencana untuk memecah grup Boyang secara bertahap mulai terbentuk. Ji Fei sudah pergi ke klub yang remang-remang. Dia memandang penjaga keamanan di pintu dan berteriak, "Lin Hu, aku datang." Bab 58 Saudara dihubungkan oleh takdir. Penjaga keamanan gemetar. Wow, dia mengepalkan batang karet di tangannya dan menatap Ji Fei dengan waspada. Beritahu Lin Hu bahwa orang yang melukai saudaranya ada di sini. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia masuk ke klub. Penjaga keamanan yang telah mengangkat tongkatnya dan ingin menghentikannya berhenti di udara ketika mendengar kata-kata ini. Selanjutnya, ambil walkie-talkie, datang, datang. Teriakan itu sampai ke pengemudi Lin Bao, yang sedang dalam suasana hati yang sangat tidak senang. Untuk apa kamu berteriak? Apa yang terjadi? Orang yang melukai saudara Bao ada di sini, Yao Guangbiao. Tidak. Seorang pria muda, sopir Lin Bao berdiri dan berlari cepat ke rumah Lin Hu. Saudara harimau, orang itu Ji Fei ada di sini. Oh, berani sekali, kamu datang sendiri, kanan? Lin Hu mengangguk. Yao Guangbiao masih mengkhianati apa yang disebut sebagai kakak laki-laki tertuanya pada saat kritis, tapi dia terlalu bodoh. Apakah dia mengira jika aku memecat Ji Fei, dia akan melepaskan Yao Guangbiao? Lin Hu berdiri dan berkata, "Ayo pergi, apapun yang terjadi, ini adalah kesempatan bagi Lin Bao untuk membalas dendam. Panggil semua saudara ke sini. Apakah saya ingin mereka melihat cara menghukum musuh?" Mata pengemudi itu menyala-nyala, "Saudara Bao perkasa." Setelah mengatakan itu, dia berteriak melalui interkom, dan langkah kaki terdengar di seluruh klub. Ji Fei sudah berjalan ke atas dengan tergesa-gesa. Informasi yang diberikan Phoenix sudah memuat lantai dan lokasi spesifiknya. Selama periode ini, Ji Fei melihat adik laki-lakinya berlarian sibuk di dalam gedung, tetapi Ji Fei tidak memperhatikannya, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saudara harimau, anak itu terlalu sombong. Biarkan saudara-saudaranya menghancurkannya. Sopir itu melihat kemudahan Ji Fei naik ke atas melalui kamera pengintai dan meraung marah. "Jika kamu ingin mati, kamu harus menjadi gila dulu, tidak peduli." Tangan pengemudi terkepal dan matanya penuh amarah. Mata Lin Hu menunjukkan ekspresi jijik. Jika dia benar-benar kuat dan berani, bisakah dia membiarkan Lin Bao terluka seperti ini? Namun, ia tahu betul jika airnya jernih maka tidak akan ada ikan. Anda masih perlu memelihara beberapa anjing. Ji Fei datang ke kamar tempat Lin Hu berada. Mereka semua ada di sini, kan? Suaranya rendah tapi tanpa emosi. Ini seperti berbicara dengan orang mati. "Apakah kamu Ji Fei?" Lin Hu memverifikasi. "Sudah lama sekali. Apa kamu belum tahu identitasku, dasar pecundang?" Pengadilan kematian, sopir itu berteriak dengan marah dan hendak melangkah maju. Lin Hu mengangkat tangannya untuk menghentikannya. "Di mana uangnya? Yao Guangbiao masih mengkhianatimu, kan?" "Uang? Uang apa? 1 miliar. Tidak masalah, tunggu sampai kamu mati. Aku akan menyuruh seseorang membakarmu. Tapi apa? Koin neter, kamu sedang mencari kematian?" Lin Hu memandang Ji Fei.
yang telah meninggalkan adik laki-lakinya, dan sangat marah karena kesombongannya. Hore, anak laki-laki di klub remang-remang berpencar satu demi satu, mengangkat tongkat di tangan. Ji Fei bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Jika kamu merasa lebih baik dari Lin Bao, datang saja dan cobalah. Ledakan, satu kalimat seperti ledakan yang menggelegar, dan gangster yang memegang tongkat itu menunjukkan keraguan di wajahnya, dan telapak tangannya mulai berkeringat. Lin Hu merasa seolah-olah hatinya telah dipukul dengan keras. Saudaranya digulingkan, tetapi Ji Fei masih memperlakukannya sebagai lelucon. Aku di sini, kamu harus mati hari ini, kemarahan dilepaskan, dan gangster yang awalnya pemalu merasa seolah-olah ada kekuatan yang disuntikkan ke dalam dirinya, dan dia langsung menegakkan punggungnya. Desir, 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 serangkaian langkah kaki. Lalu, balaskan saudara macan tutul, teriakan mulai terdengar. Niat membunuh dan kemarahan mulai merajalela. Mereka telah mendengar tentang kekalahan Ji Fei atas pasukan Lin Bao. Itu karena dia tidak memiliki tulang punggung. Saudara Hu ada di sini hari ini. Saudara Hu akan membunuh Ji Fei sendirian. Tentu saja mereka tidak ingin melepaskan kesempatan ini untuk menunjukkan wajah mereka dan menjadi pahlawan. Ji Fei, segera berlutut dan biarkan aku menghancurkan kelima kakimu. Melihat kamu ditinggalkan oleh Yao Guangbiao dan berani datang sendiri, aku akan mengampuni kamu. Kesempatan ini jarang terjadi. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Kamu salah. Yao Guangbiao adalah adik laki-lakiku, dan hanya aku yang meninggalkannya. Anda, lagi pula, aku datang menemuimu. Oke, karena aku memberimu kesempatan untuk menolak, aku akan mewujudkannya untukmu. Beri aku kesempatan. Menurutmu peluang apa yang bisa diberikan serangga kepadaku? Bahkan jika kamu tidak memberiku kesempatan, aku akan menginjak-injakmu sampai mati. Lin Hu, hahaha. Lin Hu mengangkat kepalanya dan tertawa. Di matanya, seseorang yang datang untuk mati dan bisa langsung memutuskan hidup dan mati kapan saja. Begitu keras kepala dan sombong. Jika Anda bahkan tidak ingin kesempatan terakhir diberikan pada diri Anda sendiri, bukankah ini karena Anda ingin cepat mati? Ayo, ayo hancurkan serangga ini seperti aku. Setelah Lin Hu selesai berbicara, dia mengambil langkah dan berjalan menuju Ji Fei. Aura kekerasan telah dilepaskan sepenuhnya, dan adik laki-laki yang lewat tanpa sadar melangkah mundur. Tetapi dia langsung menegakkan punggungnya dan menatap Ji Fei dengan penuh semangat juang. Ketika dia berada kurang dari 3 meter dari Ji Fei, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Tubuhnya seperti anak panah dari tali, tiba-tiba melompat, membawa aura kekerasan, dan menghantam Ji Fei. Saat ini, dia seperti seekor harimau yang turun dari gunung, melompat tinggi menuju makanan. Keagungan dan kekuatan dominan dari harimau pemakan manusia tidak salah lagi. Tinju di tangannya menaklukkan dunia bawah tanah kota Ninghai dan bahkan menciptakan dunia di ibu kota provinsi. Lin Hu bahkan tidak dapat mengingat jumlah orang yang terkena tinju. Ji Fei, itu terlalu banyak, sayang sekali jika membunuhnya dengan satu pukulan. Memikirkan adik laki-lakinya, dia ingin membangun otoritasnya. Pergilah ke neraka, raungannya membuat momentumnya menjadi lebih kuat, dan udara seakan dipenuhi angin. Para bawahan memandang Ji Fei dan meletakkan tongkat di tangan mereka. Menurut pendapat mereka, Ji Fei sudah mati. Bang, tangan besi Lin Hu tiba-tiba seperti tergenggam oleh lingkaran besi. Lin Hu tertegun sejenak, lalu matanya tiba-tiba melebar, dan ledakan kegembiraan keluar dari tubuhnya, mengenai telapak tangan Ji Fei. Hanya seperti sapi lumpur yang memasuki laut, ia menghilang tanpa jejak. Gangster yang awalnya santai itu tiba-tiba menjadi waspada dan mengambil tongkat itu lagi. Ada rasa tidak percaya di matanya. Ji Fei yang kurus benar-benar menangkap pukulan kekuatan penuh Lin Hu.
Itu tangan besi Brother Tiger. Itu adalah tangan besi yang mematikan. Pernyataan yang meremehkan, kenapa dia menangkapnya? Tongkat yang baru saja diangkatnya tiba-tiba terasa sangat berat, dan kakinya terasa agak berat. Apakah ini kemampuanmu? Suara Ji Fei terdengar tenang. Lin Hu tiba-tiba gemetar. Ketakutan muncul secara spontan. Tidak ada yang pernah menangkap tinjunya, dan hari ini, perasaan tidak enak mulai muncul. Kamu adalah cacing? Klik, Ji Fei mengerahkan kekuatan dengan kelima jarinya, dan tinju Lin Hu seperti kaca di tangannya, langsung menghancurkannya. Lin Hu menjerit dan berusaha keras menarik tangannya kembali. Ledakan, Ji Fei menendang, dan tubuh Lin Hu terbang seperti bola, menjatuhkan beberapa orang dan menghantam tanah. Dia, seperti saudaranya, mengalami cacat kaki kelima. Aduh, saat Lin Hu berteriak, jeritan yang lebih menyedihkan datang. Kaki Ji Fei sudah menginjak lutut dan tangannya yang utuh. Dia persis sama dengan saudaranya. Lin Hu, aku bilang aku tidak menginginkan kesempatan ini. Apakah kamu keberatan? Lin Hu memuntahkan seteguk darah dan pingsan di tempat. Tempat itu sunyi, seluruh clubhouse yang remang-remang itu sunyi. Lin Hu dikalahkan dengan satu gerakan. Saudara Hu, yang pernah bangkit di Ninghai dan berkembang di ibu kota provinsi, digulingkan. Satu kalimat itu, Saudara Hu, yang membuat dunia bawah tanah berpikir bahwa Yao Guangbiao dan yang lainnya akan berlutut, telah digulingkan. Patah, 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 suara tongkat yang jatuh ke tanah terdengar silih berganti. Kemudian adik-adiknya berteriak dan berpencar seperti burung dan binatang. Mereka benar-benar pingsan saat ini. Saudara Tiger, yang tampak seperti dewa di matanya, mampu membunuh lawan hanya dengan satu gerakan. Hubao, betapa hebatnya suara mereka sebagai dua bersaudara. Sekarang menjadi orang yang tidak berguna. Ji Fei mengabaikannya, pergi ke ruang belakang, menemukan Hu Yidao dan membawanya keluar. Hu Yidao melihat Lin Hu terbaring di tanah, dia sangat tenang. Sebab, orang yang lebih kuat dari ini semuanya telah berlutut. Di aula sebesar itu, hanya tersisa dua orang yang memiliki nasib yang sama. Saudara yang digulingkan, hanya dua cacing. Bab 59 mengejutkan lingkaran bawah tanah. Parkir, Yao Guangbiao baru saja selesai menjawab telepon dan berteriak kepada pengemudi. Wajahnya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya tampak gemetar. Hati-hati setelahnya. 6 kata saja sudah seperti pisau tajam yang menusuk hati Yao Guangbiao. Dia telepon itu diterima dari Ji Fei. Meskipun dia tidak mengatakan pemakaman siapa, dia tahu pemakaman siapa itu. Saya pikir saya telah berjanji untuk mengurusnya besok, tetapi akhirnya menyelesaikannya hari ini. Kecepatan ini, lalu aku berpikir mulut Ji Fei seperti cacing. Kemampuan ini, garang. Sangat ganas, kakak tertua adalah dewa perang yang tak terhentikan. Pengemudi menghentikan mobilnya dan melihat ke arah Yao Guangbiao yang hilang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yao Guangbiao kehilangan ketenangannya selama bertahun-tahun. Di matanya, tidak pernah ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh kakak sulungnya, apalagi masalah yang benar-benar ia takuti. Bahkan saat ini, dia tahu bahwa kakak tertuanya tidak pernah merasa takut. Saudaraku, kamu, diam, Yao Guangbiao berteriak tak terkendali. Sopirnya tercengang, saya akan mengulanginya lagi. Hanya ada satu kakak laki-laki di kota Ninghai, dan itu adalah Ji Fei. Ledakan, sopirnya langsung tercengang. Pada saat ini, Yao Guangbiao hanya memiliki satu pikiran di benaknya, yaitu mengikuti Ji Fei dengan cermat. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan menyesal. Hubungi sekarang untuk mulai menjadwalkan. Akhirnya,
Saya menelepon mereka yang baru saja menjual properti bawah tanah mereka dan berkata, sumbangkan semua uang yang Anda jual hari ini kepada saya. Kepada siapa harus berdonasi? Kalau tidak tahu, donasikan saja ke Palang Hijau, atau bangun sekolah, panti jompo, atau donasi ke pengemis pinggir jalan. Apapun yang terjadi, Anda tidak akan meninggalkan 1 sen pun. Sekelompok idiot. Setelah Yao Guangbiao selesai berbicara, dia tampak kelelahan. Dia berterima kasih kepada kakak laki-lakinya Ji Fei karena telah memberinya kesempatan. Pertemuan yang sedang berlangsung di lingkaran bawah tanah akan segera berakhir. Haha, rencana distribusi kami sempurna. Semua orang setuju. Jarang, ini adalah dukungan masyarakat, kata Meng Ye sambil tersenyum. Saudara Gao mengambil gelas air di tangannya, memperlihatkan gigi emasnya yang besar, dan menuangkan air ke atas meja seperti Yao Guangbiao. Yao Guangbiao hanyalah seekor cacing yang dapat ditenggelamkan dengan setengah cangkir air. Haha, penonton tertawa lebih bebas. Saudaraku, aku punya ide lain, kakak Ji tiba-tiba berteriak. Semua orang tercengang. Apa yang diinginkan kakak ayam? Ku dengar Yao Guangbiao punya banyak wanita. Jika kamu tidak menginginkannya saat itu, bagaimana kalau aku mengurus semuanya? Haha, semua orang tertawa. Tidak mau semua itu semua untukmu. Kakak Ji dengan bersemangat menyentuh tangannya. Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa Cao Cao begitu menyukai istri orang lain. Benar-benar sebuah pencapaian. Kata-kata kakak Chicken sekali lagi menimbulkan serangkaian tawa. Mereka telah mendiskusikan cara mengatasinya, dan distribusi industri Yao Guangbiao telah diputuskan. Pada saat ini, pintu ruang konferensi tiba-tiba terbuka, dan anak buah Meng masuk dengan ekspresi serius. Tuan Meng mengerutkan kening, apa yang terjadi? Tuan Meng, bawahan itu melirik orang-orang di sekitarnya dan tidak berkata apa-apa. Guru Meng tersenyum, katakan, kita semua adalah milik kita sendiri. Saudara Gao, Saudara Ji, dan yang lainnya menajamkan telinga mereka, mengetahui bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Clubhouse yang remang-remang ditutup, apa? Semua orang yang hadir bertanya dengan kaget. Menurut orang-orang yang berlari keluar, Lin Hu, seperti saudaranya Lin Bao, 5 kakinya cacat. Ledakan, seperti sambaran petir, patah, saudara Gao mengguncang gelas air di tangannya, dan sisa separuh air tumpah ke tubuhnya, sama sekali tidak menyadarinya. Ini saling memandang, kemudian angin sejuk mulai menerpa seluruh punggung. Seekor cacing, kata-kata Yao Guangbiao bergema di telinganya. Menakjubkan, ekspresinya heran, saudara Lin Hu dan Lin Bao digulingkan dalam 1 hari, dan itu berakhir tanpa menunggu hari esok. Brengsek, Yao Guangbiao, kakak Ji menjerit dan segera menutup mulutnya. Semua orang berkeringat, Yao Guangbiao ini sungguh tak terduga. Namun memikirkan penjualan Yao Guangbiao, saya tidak dapat memahami semuanya. Di bangsal Li Boyang rumah sakit Pokoi. Ayah, ada apa dengan wajahmu? Hu Sueyao menangis dan bertanya ketika dia melihat pipi Hu Yidao memerah dan bengkak. Tidak apa-apa, saya bertengkar dengan seseorang dan baru saja dipukuli. Kakak, terima kasih, Hu Sueyao tidak bodoh. Dia pasti dalam bahaya dan Ji Fei menyelamatkannya. Ji Fei merentangkan tangannya dan berkata, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Dr. Hu baru saja berselisih paham dengan keluarganya mengenai pendapat pengobatannya dan dipukuli. Saya mengagumi profesionalisme ayah Anda. Hu Sueyao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saya juga telah diterima di Universitas Kedokteran Ninghai. Saya ingin belajar dari ayah saya dan menjadi dokter yang hebat. Ji Fei memuji. Sueyao pasti akan menjadi dokter yang hebat di masa depan. Hu Sueyao mengangkat tangannya untuk menyeka air matanya. Aku hanya menunggu kakak memujiku di masa depan.
Ji Fei, bayangan Guo Xiang yang mengejar Yang Guo muncul di benaknya. Melirik ke arah Hu Yidao. Hu Yidao segera mengerti. Ayo kembali dulu. Saya akan memeriksanya kembali secara teratur. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Ji Fei dan yang lainnya lalu pergi. Di bangsal, keluarga Li Boyang semua memandang Ji Fei. Mata Jiang Qing adalah yang paling rumit. Dia tahu bahwa Ji Fei ingin membalas kebaikannya. Dia melihat kekaguman dan cinta di mata Hu Sueyao. Kemudian dia memikirkan kesalahpahaman dan ejekan putrinya terhadap Ji Fei menggambarkannya. Li Boyang relatif sederhana. Dia mendapat lebih banyak rangsangan dan dorongan dari Ji Fei. Karena Ji Fei berperilaku lebih seperti laki-laki. Bertanggung jawab, Li Ruoxi. Sebaliknya, bersikap sangat tenang. Ji Fei, apakah rumah sakit kemanusiaan ini milikmu? Sekarang mengingat kembali perlakuan ayahnya, penampilan Zhang Bo, dan Phoenix mengantarkan makanan setiap hari, dia pada dasarnya yakin. Tetap saja, tanyakan. Ji Fei menggaruk kepalanya karena malu. Kamu melebih-lebihkan saya. Jika saya begitu kuat, mengapa saya harus menjadi menantu dari rumah ke rumah? Anda, Li Ruoxi memutar matanya karena marah. Pembohong, mari kita lihat berapa lama kamu bisa menipu. Jiang Qing buru-buru menarik lengan Li Ruoxi untuk mencegahnya marah. Li Ruoxi tiba-tiba tertawa. Bu, jangan khawatir, pembohong tidak akan pernah menipuku. Saat ini, dia telah memutuskan untuk membedakan satu sama lain dari Ji Fei, mencatat setiap sen, dan mengembalikannya ke Ji Fei di masa depan. Dia terstimulasi oleh penampilan Hu Sueyao, itu gadis yang cantik. Adik perempuan dari grup, kalau suami bisa dikejar seperti ini, dia harus jadi orang seperti apa? Jika Anda tidak tahu, bagaimana Anda bersedia melakukannya? Meski suasana di bangsal aneh, untungnya mereka tidak terlalu banyak bertanya. Di dalam villa keluarga Li, bagaimana kemajuan proyek kerjasama Li Ruoxi? Li Guoqiang memandang Li Boli dan bertanya. Memikirkan janji Lin Bao, Li Baili merasa yakin, ayah, mereka akan segera tutup dan tidak akan dapat melakukan pembangunan. Oke, bagus sekali. Coba saya lihat bagaimana wanita jalang ini menjelaskannya. Didi, ponsel Li Boli tiba-tiba berdering, dan ketika dia melihat bahwa itu adalah Ai Meng, dia mengira Lin Bao telah berurusan dengan Ji Fei, dan matanya sangat gembira. Ayah, kabar baiknya ada di sini. Tekan untuk menghubungkan. Saudara Li, Lin Bao gagal, clubhouse yang redup ditutup. Apa? Li Boli menjerit. Dagingnya sakit memikirkan 11 juta yang terbuang sia-sia. Berhasil? Li Guoqiang bertanya. Li Boli tampak pucat dan menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi? Li Boli tidak berani menyembunyikannya dan menceritakannya lagi. Limbah, Li Guoqiang hanya sesuap untuk Li Boli. Li Boli menunduk dan tidak berani berbicara. Untuk waktu yang lama, mulailah langkah kedua dari rencana untuk mendapatkan kembali hak manajemen menengah grup Li. Babak 60, membuka wilayah keesokan harinya, Ji Fei bangun pagi dan menerima telepon dari Yao Guangbiao. Dia menyelesaikan pembangunan tempat latihan semalaman. Keterkejutan Lin Hu dan dominasi Ji Fei membuatnya proaktif dalam melakukan sesuatu sekarang. Ji Fei sangat puas. Setelah sarapan, Ji Fei dan Li Ruoxi datang ke lokasi pembangunan komunitas Boxiang Jiutian. Para pekerja sedang sarapan, dan ketika mereka melihat Ji Fei dan Li Ruoxi, mereka semua melangkah maju untuk menyapa, dengan sangat antusias. Li Ruoxi sangat bersemangat saat melihat antusiasme semua orang. Ji Fei berjalan ke arah Tai Xiong dan Tai Han. Apakah kamu masih terbiasa dengan pekerjaan itu? Kedua pria itu mengangguk, tapi ada sedikit penyesalan di mata mereka. Lagi pula,
Mereka sudah terbiasa berkelahi dan membunuh sejak mereka masih muda, dan mereka benar-benar tidak terbiasa ketika tiba-tiba harus melakukan pekerjaan memindahkan batu bata. Clubhouse yang redup ditutup. Tai Xiong dan Tai Han tidak terkejut. Meskipun mereka berlindung di Jifei, mereka tetap memiliki mata sendiri dan mengetahui semua yang terjadi kemarin. Jifei tersenyum tipis. Sepertinya kamu seperti yang aku harapkan, dan kamu masih belum bersedia melakukan pekerjaan memindahkan batu bata seperti ini. Tuan Ji, kami dengan tulus meminta perlindungan kepada Anda, tetapi kami berharap dapat membangun karir bersama Anda daripada melakukan pekerjaan seperti ini di lokasi konstruksi setiap hari. Tie Han tiba-tiba meninggikan suaranya. Semua orang melihat ke sini, menunjukkan arti yang sama. Jifei memandang semua orang. Apakah kamu juga punya ide ini? Ya, meski dulu kami bukan orang baik, kami tetap berharap bisa mencapai sesuatu yang sukses. Lalu menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu punya ilmunya? Apakah kamu punya teknologinya? Apakah kamu punya kualitasnya? Jifei tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung menuju ke tempat yang sakit. Semua orang terdiam sejenak. Terakhir, Tie Xiong berkata, kami punya tinju. Jie jelas bukan makhluk kolam, dan kami bersedia memperluas wilayah untuk Jie. Ya, kami bersedia melakukan yang terbaik untuk Tuan Ji. Semua orang mengangkat tangan dan berteriak. Puff, Jifei tertawa terbahak-bahak, penuh ejekan. Semua orang tercengang, dan beberapa bahkan menunjukkan ketidakpuasan di mata mereka, bertanya-tanya mengapa kesetiaan mereka diabaikan. Kamu akan membuka wilayah baru untukku, kamu akan melakukan yang terbaik untukku. Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan itu? Dengan tinju, apakah itu cukup sulit? Suara Jifei begitu keras hingga bergema di ruangan-ruangan gedung komunitas untuk waktu yang lama. Setiap kata seperti pukulan berat yang menghantam hati mereka. Mereka sangat sedih, tapi mereka harus menghadapinya. Jantung terstimulasi. Tai Xiong, Tai Han dan yang lainnya memiliki urat yang menonjol di dahi mereka. Tetapi pada akhirnya mereka hanya bisa menahannya. Mereka sama sekali bukan tandingan orang lain. Jifei mengangkat sudut mulutnya. Tai Xiong, Tai Han, kamu menemukan 8 orang, 10 orang menyerangku bersama-sama. Aku hanya menggunakan satu tangan. Lihat bagaimana aku bisa mengalahkanmu. Engah, Tie Xiong dan yang lainnya sangat malu hingga mereka hampir muntah darah. Wajah Tai Xiong berubah menjadi hijau. Tuan Ji, kamu sangat memalukan. Meskipun aku tahu Jifei kuat, kita tidak bisa melakukan ini, kan? 10 orang dan dia hanya menggunakan satu tangan? Tai Xiong percaya bahwa 10 orang dikalahkan olehnya. Tetapi ketika Jifei mengalahkan mereka dengan satu tangan, Tai Xiong tidak mempercayainya. Jifei berteriak dingin, berhenti bicara omong kosong, temukan seseorang. Oke, ikutlah aku. Tie Han berdiri, 8 pria kuat lainnya berdiri. Tie Xiong memeluk Jifei dan berkata, Tuan Ji, jangan salahkan kami karena bersikap kasar hari ini. Jifei tersenyum dan mengangkat tangan kirinya. Saya biasanya menggunakan tangan kanan saya untuk melakukan sesuatu. Tapi hari ini saya hanya menggunakan tangan kiri saya, dan... Jifei berhenti. Tie Xiong dan yang lainnya memandang Jifei, menunggu kata-kata selanjutnya. Aku masih berdiri diam. Apa? Setiap orang yang tidak maju ke tempat kejadian berteriak. Li Ruoxi berteriak dengan gugup, Jifei, apa yang kamu lakukan? Jifei tidak menanggapi dan melihat ke arah Tai Xiong dan yang lainnya. Ayo. 10 orang Tie Xiong diturunkan pangkatnya lagi dan lagi. Dia kehilangan mukanya dan kemarahannya meningkat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, ayo kita serang bersama. Mari kita lihat betapa ajaibnya Tuan Ji. Begitu kata-kata itu keluar,
Orang pertama mengepalkan tinjunya dan menyerang. Tai Xiong dan Tai Han adalah dua eslin bao, orang terkuat. Masing-masing dari mereka biasanya bisa melawan 10 atau 8 bawahannya sendirian. Ketika dua orang mulai mengambil tindakan, yang lain tiba-tiba menjadi berani dan mengepalkan tangan untuk memukul Ji Fei. Para penonton di tempat kejadian merasa gugup. Bisakah Tuan Ji melakukannya dengan satu tangan? Berdiri diam, bagaimana dia bisa melindungi dirinya dengan satu tangan? Tuan Ji agak berlebihan kali ini. Lihat Tuan Ji. Bang bang bang, aduh, suara benturan dan jeritan terdengar satu demi satu. Semua orang memandang tubuh Ji Fei seperti pohon yang bergoyang, kakinya seperti menempel di tanah, dan tubuh bagian atasnya berayun 360 derajat maju mundur, tepat pada waktunya untuk menghindari pukulan dari semua orang. Kedua jari tangan kirinya disatukan untuk membuat gerakan menunjuk, dan dia akan menyerang dari waktu ke waktu saat tubuhnya bergoyang. Setiap pukulan pasti mengenai sasaran, orang-orang terus berjatuhan ke tanah. Hanya dalam satu pertemuan, 8 dari 10 orang dirobohkan oleh Ji Fei. Tie Han yang tersisa diangkat oleh tangan kiri Ji Fei dan berdiri berhadapan dengan Tie Xiong. Jika dia baru saja menabraknya dengan keras, keduanya akan tersipu saat ini. Ini semuanya menatap tak percaya. Ji Fei melepaskan Tie Han. Bagaimana? Apakah kamu percaya kali ini? Wajah Tie Han dan Tie Xiong terbakar, seolah-olah baru saja dipukuli. Mereka tidak pernah menyangka bahwa 10 orang yang menyerang pada saat yang sama tidak akan cukup bagi Ji Fei untuk melakukan serangan balik dengan satu tangan dan satu gerakan. Ji, Tuan Ji, kita kalah, suara Tie Xiong terdengar kencang. Meski enggan dan marah, saya harus menghadapi kenyataan. Jika dia tidak menarik tinjunya lebih cepat sekarang, dia akan memukul wajah Tai Han. Tentu saja, dia tahu bahwa jika dia benar-benar mengambil tindakan, dia akan dihancurkan oleh manusia besi di tangan Ji Fei bahkan sebelum dia menyentuhnya. Tersesat, bukankah kamu pengecut karena mengakui kekalahan seperti ini? Buat wilayah dan perluas wilayah, dengan keterampilan ini, bagaimana kita bisa memperluas wilayah? Pekerjaan anjing dan kuda. Apakah kamu seperti anjing dan hanya bisa melakukan hal seperti anjing setiap hari? Kata-kata Ji Fei ditujukan kepada semua orang tanpa ampun. Harga diri saya sangat terhina. Tie Han, Tie Xiong dan yang lainnya sangat marah hingga mereka menutup bibir mereka rapat-rapat, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Keterampilan lebih rendah daripada manusia, Tuan Ji. Jika memungkinkan, bisakah Anda mengajari saya keterampilan Anda? Tie Han bertarung melawan Ji Fei beberapa kali. Dia sangat terkesan dengan keterampilan Ji Fei dan bertanya secara proaktif. Tuan Ji, saya juga ingin belajar. Kami juga menginginkannya. Hore, sekelompok orang berdiri. Kamu benar-benar ingin belajar, bukan? Ya, kami sangat ingin belajar. Bisakah kamu menanggung kesulitan? Mampu, teriakan itu bergema. Malam ini jam 6, saya akan datang untuk penilaian dan memilih 100 orang dari Anda untuk pelatihan umum. 20 orang akan tersingkir setelah 10 hari, 30 orang akan tersingkir setelah 20 hari, dan 50 orang akan tersisa pada akhirnya. Mendesis, terdengar suara tarikan napas. Lalu matanya mulai memanas. Oke. Kalau begitu cepat berangkat kerja, aku akan memilih seseorang malam ini. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berbalik dan masuk ke dalam mobil. Tuan Ji, berjalanlah perlahan. Tie Han dan yang lainnya melihat punggung Ji Fei dengan kegembiraan di wajah mereka, penuh kekaguman. Li Ruoxi sedikit cemas dan mengikuti Ji Fei kembali ke mobil. Ji Fei, kenapa kamu meminta mereka berlatih, buat wilayah dan perluas wilayah, bersambung?